Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim. Sebuah film Fresh yang rilis baru-baru ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain, dibintangi oleh aktor legend Tiongkok seperti Du Yiheng, 让你尝尝 Lai Jiatong 苏哥，张队， dan Su Xin. 哎，糊的不错啊。 Kemudian masih banyak aktor keren lainnya. Baik, langsung saja let's play and tabel. Opening film, kita akan diperlihatkan dengan sepasang wanoja yang sedang berbonceng ria, di mana tujuan mereka adalah pergi ke sebuah markas tempat tinggal seorang bos tambang ilegal. Sedangkan di depan gerbang markas bos tambang, datanglah seorang pria berpakaian kumuh hendak akan mencoba masuk ke dalam, namun dengan sigap para penjaga langsung mencegahnya sehingga ternyata pria berpakaian kumuh itu tidak sendiri. Dengan bantuan salah satu rekannya, maka para penjaga berhasil dihabisi. Singkat cerita, wanita yang kita lihat di awal film tadi sudah berhasil masuk ke dalam markas bos mafia, kemudian dengan mengendap-endap memasuki kamar si bos dan berusaha untuk merayunya. Kemudian sedangkan di luar, pria berbaju kumuh rupanya kembali membawa beberapa rekannya. Dari scene ini kita bisa mengetahui bahwa mereka, termasuk si wanita, merupakan sekelompok perampok paling berbahaya di daerah tersebut. Salah satu penjaga menyadari akan bahaya yang sedang terjadi, tapi itu sungguh-sungguh sangat terlambat karena para perampok sudah menghabisi bos mafia dan berhasil membobol brankas berharga milik para mafia. Terjadi pertarungan yang cukup sengit, di mana dari keahlian bertempur yang mereka miliki sudah dapat dipastikan bahwa mereka bukanlah sekedar perampok abal-abal saja. Dan ya, berkat kemampuan mereka, markas mafia berhasil diluluh lantahkan. Dan yang menarik adalah insting juga feeling para perampok ini begitu tajam serta akurat. Mari kita saksikan. Dan inilah No Escape 2025. Masih di daerah yang sama, di mana terlihat 3 orang anggota kepolisian sedang mengejar maling di sebuah daratan hamparan hijau yang cukup luas. Berkat kerjasama yang kooperatif dan skill kehebatan masing-masing anggota, maka dengan cepat target dengan mudah bisa ditangkap. Keberhasilan misi ini ternyata sebagai pembuka dari misi besar lainnya, di mana kali ini atasan mereka datang langsung ke lapangan untuk memberikan instruksi penangkapan terhadap para perampok yang dikenal sangat berbahaya dengan petunjuk sebuah sketsa wajah wanita yang disinyalir telah menghabisi bos mafia. 呀，枪都被我拿下了，您怎么还有一架新证啊？离省公安厅的协查通告，身上都带有真家伙。那怎么只有一个人发现？ 除了这个女匪，都没人见过他们长什么样。这是目前唯一的线索。 Fokus kita akan berpindah pada pimpinan rampok bernama Jang, kemudian adiknya yang mohon maaf tidak bisa berbicara atau tunawicara bernama Chen. Ini rarainya karena kekurangan yang dimiliki adiknya itulah yang membuat Jang memberikan perhatian lebih, bahkan terlihat pancaran kasih sayang yang luar biasa dari sosok kakak yang satu ini. Sedangkan pria yang membawa karung goni ini bernama Ben, diketahui dia adalah sahabat karib dari Jang sendiri yang memiliki insting juga pendengaran yang tajam. Itu dapat dibuktikan ketika apa yang dikatakannya memang benar. Suara langkah kaki sepatu kuda yang Ben dengar ini relate adanya setelah dibuktikan sendiri oleh si pelontos bernama Jack yang melihat langsung dari jendela rumah.
mendapati kedatangan 3 orang misterius membuat mereka bersiaga dengan menyimpan semua hasil rampokan beserta senjata api kalau memang betul ketiga orang yang datang itu adalah anggota kepolisian. Kedatangan 3 orang yang tidak mereka kenal disambut dengan ramah oleh pimpinan Jiang sembari menyuguhkan hidangan makanan yang sudah siap untuk disantap. Namun di tengah keakraban yang menyimpan banyak kecanggungan pun, 3 orang ini yang baru diketahui oleh Jiang dan kawan-kawan bahwa orang-orang itu adalah polisi yang sedang mencari mereka yang telah menggasak sebuah pertambangan emas. 咬着人没有？那倒没有，不过叼走了几只羊。哎呀，一说起狼，想起我们家马了。 Salah satu dari anggota polisi tersebut meminta izin untuk melakukan pengecekan di lingkungan rumah tersebut tanpa ada penolakan sedikit pun. Tuan rumah mengizinkan permintaan dari mereka dengan ekspresi yang tidak menunjukkan ketegangan sedikit pun. Saat memeriksa sebuah kandang kuda, salah satu anggota polisi mendengar suara aneh seperti orang yang disekap, tapi sebelum ia mendatangi sumber suara, tiba-tiba sebelum sempat memastikan apa yang Chen saksikan tadi, Ben mengajak dia masuk kembali ke dalam rumah karena beralasan cuaca sebentar lagi akan turun hujan. 不差这一会儿，这地下雨了。等会儿我来喂。 Melihat gerak-gerik Jack yang sudah mulai mencurigakan, ditambah dengan sebuah siulan yang diberikan oleh Ben, Amoy sudah berada dalam mode siaga dan... Karena sebelumnya, para perampok tersebut sudah mempersiapkan senjata untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, maka tak heran jika situasi sekarang dapat mereka kendalikan dengan mudah. Tak ada pilihan lain bagi para polisi untuk sementara melarikan diri dan menjaga jarak aman sambil mengatur rencana yang tepat untuk mampu membalikan keadaan. Di tengah gelap malam, bersamaan dengan derasnya hujan yang turun, situasi begitu sangat-sangat mencekam, apalagi saat mereka sedang mencari keberadaan satu sama lain dengan tujuan untuk saling menghabisi. Ya, terjadi pertarungan yang sangat brutal antara Kim melawan pimpinan Jiang, sempat saling melumpuhkan satu sama lain. Namun akhirnya Kim terlihat kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilayangkan oleh lawan sehingga... Tak ingin menyerah dengan situasi saat ini, Kim sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan diri dari jerat musuh yang karena kegigihannya itulah dia mampu membalikan keadaan dalam waktu yang cukup singkat. Sedangkan Amoy sendiri dengan nekat mengendarai sepeda motor untuk kemudian menabrakannya langsung pada si Chen yang berusaha menyerangnya. Akibat peristiwa tersebut, membuat Amoy mengalami luka di bagian leher, sedangkan untuk si Chen langsung tak sadarkan diri karena mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepalanya. Kim yang melihat Amoy terluka, sontak menghentikan serangannya pada si pimpinan Jiang, lalu lekas menghampiri dan mengecek keadaan adiknya tersebut. Sementara itu, pimpinan Jiang juga lekas mendatangi adiknya yang terluka, yakni si Chen, menyaksikan kondisi adiknya yang begitu memprihatinkan, sontak membuat pimpinan Jiang murka sehingga... Ya, kedua sosok kakak tersebut kini merasakan hal yang sama, yakni menyaksikan adik kesayangan mereka terluka parah. Belum sempat Kim mengecek keadaan Amoy sepenuhnya, tiba-tiba...
Walaupun Jack menyerang Kim secara membabi buta, namun harus diakui, dia bukanlah tandingan dari sosok Kim yang jauh lebih hebat dalam hal pergelutan, tapi sepertinya kemalangan berpihak pada Kim karena tanpa ia sadari, si pimpinan Jang tiba-tiba menyerang dan... Tak lama berselang, datanglah si perampok wanita yang bernama Ling menjemput pimpinan Jang dan kawan-kawan. Usut punya usut, dia telah memantau situasi bahwa polisi sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Pada misi kali ini, membuat dua anggota polisi yang sudah kita ketahui merupakan saudara kandung harus menjadi tumbal dari kekejaman 5 perampok bengis tadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di mana keberadaan Lee saat pertarungan tadi berlangsung. Ternyata Lee pada situasi darurat diutus oleh Kim untuk mencari bantuan terhadap kepolisian pusat, dan atas jasanya pula Kim dan Amoy berhasil dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Berpindah pada pimpinan Jang yang saat ini sudah menemukan tempat persembunyian baru, yang mana di sana para perampok itu terlihat dalam kondisi baik kecuali Chen yang mengalami cedera otak akibat peristiwa benturan yang terjadi pada malam mencekam tempo lalu. 马东，是哥，不记得了。哥知道你饿了。 Singkat cerita, kini pihak kepolisian sudah mendapat sketsa wajah dari 5 perampok kejam, yang mana kali ini pimpinan kepolisian memberikan cuti sakit pada Kim mengingat kondisinya sekarang yang masih belum pulih pun ditambah harus menjaga adiknya yang menderita lumpuh akibat tragedi yang sudah kita ketahui sebelumnya. 我可以理解你现在的心情。做好了。 Perkenalkan, dia adalah Huang, sosok yang akan menggantikan tugas Kim selama dalam masa cuti. Huang berjanji akan secepatnya menangkap para perampok kejam tersebut dan memberikan keadilan bagi Kim dan saudaranya. 进展怎么样？要不你作业也听听。 哦。 Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Ben mengusulkan pada Jang selaku pimpinan mereka untuk segera menghentikan aksi perampokan yang dirasa sudah tidak aman lagi. Cukuplah Chen yang sekarang menjadi korban, jangan sampai rekan lainnya mengalami hal yang sama. 照你这么说，那咱还不如回广西呢。是，你现在过得去吗？ Pemikiran tersebut didukung juga oleh Ling yang memiliki persepsi yang sama, namun alih-alih menyetujuinya, Jang memiliki pemikiran yang berbeda, yakni selama masih ada pejabat atau penguasa yang mengeksploitasi tambang emas di negaranya, dia tidak akan pernah gentar, menyerah, bahkan berhenti dari aksinya tersebut, karena sejatinya harta hasil rampokan yang mereka dapat tidak dinikmati seorang diri, melainkan untuk dibagikan terhadap rakyat miskin yang tidak tersentuh oleh negara. Obrolan mereka akhirnya mendapatkan titik temu bahwa Jang memutuskan untuk melakukan aksi perampokan yang terakhir kalinya, di mana target mereka kali ini adalah pemilik dari pertambangan ilegal yang sudah jelas-jelas merusak alam, merampas tanah-tanah milik warga, bahkan secara terang-terangan merugikan negara yang bangsatnya ini dilakukan oleh pejabat negara itu sendiri. Fokus kita akan berpindah pada Kim. Memanfaatkan masa cutinya tersebut, Kim memaksimalkan dengan merawat adiknya sepenuh hati serta memberikan semangat hidup, karena bukanlah hal mustahil kesembuhan akan datang pada adiknya. 翻个身，跟我说。 Meskipun dalam misi cuti bertugas, Kim tidak pernah diam. Justru dia ikut andil dalam misi dengan menyebar selembaran kertas berupa gambar sketsa wajah para perampok yang kini telah menjadi buron. Yang membuat saya salut adalah Kim memang merupakan sosok yang tangguh, pantang menyerah. Itu terbukti dari hari ke hari Kim selalu melatih fisik dan kemampuan bela dirinya. Menyaksikan kegigihan yang ada pada diri kakaknya membuat Amoy bersemangat untuk kembali sembuh, yang akhirnya dengan melawan rasa sakit yang dideritanya, tiba-tiba
Seminggu kemudian, kita akan menyaksikan aksi terakhir yang akan dilakukan 5 orang perampok dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. Mereka berencana untuk merampas aset berharga dari pemilik tambang ilegal. 慢的啊！哎呀，刚才你看那个卫星还可以吧？哎呀，特别好啊！ Kini mereka telah berhasil menemukan lokasi para pejabat dolim yang diketahui putra dari pemilik tambang ilegal tersebut akan melangsungkan acara pernikahan yang super duper mewah di Hotel Bintang 10 dengan mahar berupa emas batangan, uang tunai yang jika dihitung-hitung cukup untuk menghidupi warga miskin yang berada di negara tersebut. 听说当地的首富聘闺女在这儿筹办婚礼。 Di tengah rakyat yang kelaparan, mirisnya para pejabat dengan secara sadar malah memamerkan kemewahan dan kekayaan yang mereka miliki, yang hal itu sungguh-sungguh sangat melukai dan menyakiti hati rakyat. Maka wajar jika para perampok yang juga mewakili kekecewaan rakyat melakukan hal ini. Sedang asiknya memasukkan banyak emas hasil rampasan, tanpa diduga muncullah Kim yang berhasil menyandra salah satu perampok dan menyuruh mereka untuk menghentikan aksi konyolnya tersebut. Alih-alih menyerah, salah satu perampok malah menyandra mempelai wanita yang diketahui juga sebagai anak dari pejabat penting negara. Menyadari akan pentingnya keselamatan mempelai wanita, maka Kim memutuskan untuk menyerah kemudian. Di tengah rasa sakit yang Kim alami, dia bersumpah serapah bahwa para perampok biadab ini akan segera masuk jeruji besi karena sekarang kondisi di luar gedung sudah dipenuhi oleh para petugas keamanan dari pihak kepolisian. Yang menarik adalah para perampok tidak takut akan ancaman penjara, yang mereka takutkan justru keadilan hukum saat ini, di mana para pejabat yang rakus sibuk menggeruk harta kekayaan milik rakyat dan negara seperti dibiarkan begitu saja oleh kepolisian, sementara mereka yang melakukan hal ini demi mengambil kembali hak rakyat malah diperlakukan tidak adil. Bukankah kelompok kami dan para pejabat rakus sama-sama seorang perampok? Lantas, di manakah keadilan hukum yang sebenarnya? Itu yang diucapkan salah satu perampok secara tegas. Menyadari para perampok ini akan kabur, Kim dengan cerdas menandai salah satu perampok dengan cara seperti ini. Untuk membebaskan diri, Kim meminta bocil lucu yang terlihat pintar untuk mengambil kunci borgol dan membebaskannya. Dan ya, para polisi benar-benar dibuat bingung dengan kondisi sekarang. Sulit untuk membedakan mana perampok yang sebenarnya, tapi berkat kecerdasan Kim, Lee dan Huang berhasil menangkap seorang perampok yang sudah ditandai. Setelah topengnya terbuka, rupanya itu adalah Ben. Demi melindungi informasi dan keamanan para rekan lainnya, maka Ben nekat melakukan hal ini. Kim yang berhasil melepas borgol dari tangannya tanpa membuang waktu, ia bergegas mengejar pelarian dari perampok yang berhasil keluar. Namun pada saat ini, dia kembali mengalami kegagalan untuk bisa menangkap para perampok yang telah menghancurkan kehidupannya. Sebagai penghormatan terakhir untuk salah satu rekannya yang telah tewas, yakni Ben, maka mereka memberikan sebuah penghormatan dengan bentuk seperti ini. Setelah berhasil merampas harta kekayaan milik pejabat, dalam hati mereka masih tersimpan sebuah kekosongan, terutama pedaling yang tanpa rekan-rekannya ketahui, ia telah membocorkan informasi keberadaannya karena sudah lelah menjalani hidup yang seperti ini. 7天后，带着我的儿子小伟来找我。 Singkat cerita, masa cuti Kim telah selesai, maka dengan raut wajah yang bahagia, sang komandan memerintahkan pada Kim untuk kembali menyelesaikan misinya yang sempat tertunda bersama Lee dan juga Huang. 这次来想跟您说点事。 你的事儿啊，咱先放一放啊。我有一个紧急任务。 Berdasarkan informasi yang didapat oleh Ling dan juga Huang, mereka mencoba mencari keberadaan Ling dan kelompoknya yang diketahui mereka
akan kabur dan melarikan diri dari kota tersebut. 这长路漫漫的，我得陪二位好好唠唠。 Dalam perjalanan, tanpa diduga, Jang didatangi oleh salah satu petinggi mafia yang diketahui telah mendanai dan menyokong kekuatan para pejabat dari belakang, yang mana pada kesempatan itu ia mengetahui pemasukan dari tambang ilegal miliknya sudah diusik. Ia sekonyong-konyong mencoba untuk mengintimidasi Jang, dan coba lihat adegan epik terjadi di sini ketika Jang membalasnya dengan cukup mengetuk sebuah meja yang artinya 牛种登场。 Tak lama berselang, kini giliran bos mafia yang turun tangan untuk menghadapi Jang. Salutnya saya di sini, Jang tak berminat untuk bekerja sama dengan bos mafia wanita. Ketika bos mafia mencoba kembali untuk mengancam Kim, tiba-tiba merasa tidak ada harapan mengajak Jang dan kelompoknya untuk bekerja sama, maka dengan rasa terhina, si bos mafia memilih untuk pergi. Terjadi ketegangan di dalam kereta ketika salah satu anak buah dari bos mafia membuat keributan, sehingga Lee dan juga Huang dibuat kewalahan dalam mengkondusifkan situasi kacau yang sedang berlangsung. Di tengah kerusuhan itulah muncul Kim untuk membantu Lee dan Huang, dan mari kita lihat kehebatan Kim. Meskipun dengan menggunakan satu tangan, Kim berhasil menghabisi seluruh anak buah bos mafia tanpa tersisa. Kini giliran Kim harus melawan si bos mafia wanita yang kemampuan bertarungnya juga tak kalah hebat dengan skill bela diri yang Kim miliki. Karena diketahui lalakonnya di sini adalah Kim, maka sudah menjadi kepastian bahwa sosok Kim adalah pemenangnya. Sedangkan untuk Lee dan Huang kini ada dalam posisi tersulit, di mana si pimpinan perampok mencoba menyandra para penumpang kereta dan mengancam kedua polisi tersebut agar lompat dari kereta jika ingin Sandra bisa diselamatkan. Di tengah kebimbangan itulah, Kim datang di timing yang sangat-sangat tepat sehingga Sandra berhasil melepaskan diri. Kemudian adegan tembak-tembakan pun kembali terjadi. Akibat aksi baku tembak tersebut membuat si pimpinan Jang harus kembali kehilangan salah satu rekannya, yakni si Jack yang kini sedang dalam kondisi sekarat. Untuk kemudian, Kim terus melanjutkan aksi pencarian terhadap para perampok yang tersisa hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan keberadaan Chen dan... Dalam kegelapan, mereka saling berusaha untuk menemukan posisi masing-masing, namun beruntung wanita yang disandra oleh Chen memberikan petunjuk dengan cara membakar sebuah kertas yang akhirnya posisi Chen diketahui kemudian. Selesai membereskan masalah si Chen, kini Kim harus terpojok dengan todongan senjata yang dilakukan oleh Ling. Namun pada akhirnya Ling tersadar dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Tibalah final battle antara Kim dan si pimpinan Jang. Siapa yang akan menjadi pemenang dari pertarungan ini? Mari kita saksikan kembali. Harus diketahui kemampuan Jang memang di atas rata-rata. Itu terbukti Kim dibuat kewalahan ketika menghadapinya.
Mengira Kim sudah tewas, itu merupakan asumsi yang salah karena saat ini Kim tidak selemah dirinya yang dulu, di mana Kim yang sekarang adalah sosok kuat dan brutal, hasil latihan juga tempaan penderitaan dalam hidupnya. Dan untuk menyelesaikan pertarungan, Kim menggunakan tangan beton palsunya untuk menghabisi Jang saat itu juga. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan pasukan kepolisian yang berhasil menangkap para petinggi mafia dan juga si pimpinan perampok, di mana hal tersebut tak lepas dari usaha keras yang telah Kim lakukan. Film ditutup dengan scan yang membahagiakan, di mana Kim kini telah naik jabatan dan diangkat menjadi seorang kapten kepolisian Tiongkok yang dikenal sangat-sangatlah berprestasi. 组织上尊重你的意愿，由你自己决定。 Kemudian film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekeliruan saat menolong adalah celah yang bisa diperbaiki, tetapi ketidakpedulian adalah kegagalan kemanusiaan yang sangat-sangatlah mutlak. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.